Ketika dia memilih pergi meninggalkan luka, justru sosok di baliknya lah yang datang membawa bahagia. Ini adalah kisah tentang kenyamanan yang tak terduga. Sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Berpisah dengan istri di usia 40 tahun bukanlah hal yang menyenangkan. Oke, perkenalkan, namaku Gilang, berasal dari kawasan timur Indonesia. Saat ini, aku tinggal di Jawa Timur. Istriku Nina, yang terpaut 8 tahun lebih muda dariku, telah memilih untuk berpisah denganku dengan alasan yang bagiku kurang masuk akal. Aku pun tak bisa mencegah keputusannya itu. Sehingga tinggallah aku seorang diri dengan 2 orang putra-putriku yang masih membutuhkan perhatian penuh dari orang tua. Semenjak itulah aku harus menjadi ayah sekaligus ibu bagi mereka berdua. Tentu saja itu bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Sejumlah temanku banyak yang menyarankan aku untuk menikah lagi, agar putra-putriku punya ibu baru lagi. Saran yang bagus sebenarnya, akan tetapi aku tidak ingin kedua buah hatiku mempunyai ibu tiri yang tidak menyayangi mereka sama sekali. Oleh karena itu, aku sangat berhati-hati dalam mencari pengganti istriku yang dulu. Kehadiran putra-putriku di kehidupanku merupakan hiburan yang tak tergantikan. Ranti kini berusia 10 tahun dan Muhajir berusia 6 tahun. Mereka berdua adalah buah hatiku yang lucu dan pintar. Dengan adanya mereka berdua, memang sangat mengisi kekosongan hatiku. Tapi saat keduanya pergi berkumpul bersama teman-teman sebaya mereka, kehampaan senantiasa mengusikku. Belum lagi ketika malam datang dan mereka sudah tidur, kehampaan semakin menyiksa batinku. Dengan waktu yang terus berjalan, semakin lama perpisahanku dengan istri, semakin membuat hidupku terasa semakin hampa, karena spirit dalam diriku yang tergolong tinggi, yang tentu saja menuntut adanya penyaluran pelayaran. Pernah temanku mengajak aku untuk mencari wanita cukurukuk yang bisa aku jadikan media untuk hal begitu dengan cara membayar. Namun aku tidak berani dengan wanita-wanita macam begitu. Aku sangat takut akan resiko terkena penyakit, sehingga lagi-lagi hal tersebut mengendorkan niatku untuk mengikuti ajakan teman-temanku. Akhirnya dengan terpaksa aku pun hanya pergi ke Hamar Mandui dan mengambil sabun. Kawan-kawan pasti mengerti apa yang selanjutnya aku lakukan dengan sabun tersebut. Sesaat aku bisa juga merasakan lega. Akan tetapi sesudah itu, kepinginan untuk bersama seorang wanita selalu saja muncul di kepalaku. Ya, karena itu tadi, spiritku kan tergolong cukup tinggi. Tidak terasa 6 bulan telah berlalu. Perlahan-lahan aku mulai menaruh perhatian ke wanita-wanita lain. Beberapa teman kerja di kantorku yang masih pada lajang kelihatannya sih membuka peluang itu. Namun aku lebih suka menganggap mereka hanya sebagai teman. Oleh karena itu, tidak ada niatan dariku untuk membina hubungan serius dengan teman sekantorku. Di saat keinginanku meningkat terhadap seorang wanita, tahu-tahu kesempatan itu datang dengan sendirinya. Suatu senja di hari Sabtu ketika aku pulang kerja, aku mengendarai sepeda motorku dengan santai menuju arah jalan pulang. Maklum, saat itu hari sudah mulai gelap dan aku juga tidak terlalu terburu-buru untuk segera sampai di rumah. Di depan sebuah hotel, aku melihat seorang wanita yang tampak kebingungan. Wanita itu tampak menoleh ke kiri dan ke kanan.
Aku masih tidak tahu apa yang hendak dilakukannya saat itu. Rupa-rupanya dia sedang mencari kendaraan untuk pulang. Akhirnya aku putuskan untuk mendekat. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyaku sopan dari belakangnya. Spontan saja wanita itu terkejut dan dengan cepat berbalik badan ke arahku. Dan alangkah terkejutnya kami berdua saat itu. Karena kami berdua sama-sama saling mengenal. Ya, wanita itu ternyata adalah bekas ibu mertua alias mantan ibu mertuaku. Ibu kandung dari mantan istriku. "Gilang, kamu?" ucap ibu mertuaku. "Iya, Bu, ini saya," sahutku dengan tersenyum. "Kamu baru pulang kerja ini, Gilang?" tanya ibu mertuaku lagi. "Iya, Bu. Ngomong-ngomong, ada apa, Bu? Kelihatannya kok lagi bingung?" tanyaku. Akhirnya mantan ibu mertuaku itu pun menceritakan kalau dia sejak dari tadi nyari tumpangan tapi tidak dapat-dapat. Dan ternyata saat itu mantan ibu mertuaku ini ingin pergi ke supermarket. Akhirnya aku pun menawarkan jasa kepadanya. Awalnya mantan ibu mertuaku menolaknya. Namun setelah aku sampaikan berbagai alasan, akhirnya beliau mau juga. Kejadian itu pun berlalu begitu saja. Namun, sungguh tidak aku duga. Di hari berikutnya, aku bertemu lagi dengannya di Tunjungan. Saat itu aku sedang menemani putra-putriku untuk berjalan-jalan ketika tiba-tiba saja mantan ibu mertuaku menyapaku. Dia pun berjongkok untuk menyapa kedua cucunya. Beliau tersenyum manis kepada keduanya. Harus kuakui pada saat itu, netraku mulai mencuri-curi pandang kepada mantan ibu mertuaku tersebut. Sepintas aku jadi teringat kepada mantan istriku. Di netraku, mantan ibu mertuaku ini sungguh menarik dalam pakaian santainya. "Kok kamu bengong, Gilang? Kenapa?" tanya mantan ibu mertuaku sambil tersenyum. "Ayo kita minum di sana saja," ajaknya. Seperti kerbau dicocok hidungnya, aku menurut saja dengan ajakannya. Ibu mertuaku menggandeng kedua cucunya mendahuluiku. Keduanya tampak ceria sekali saat dibelikan es krim, sesuatu yang tak pernah aku lakukan. Kami duduk di meja terdekat sambil memperhatikan orang-orang yang lewat. "Maafkan putriku yang telah membuat hidupmu jadi susah begini, Yalang," ucapnya sedih. "Iya, Bu, mungkin ini semua sudah jalan hidupku." Akhirnya pokok pembicaraan beralih ke masalah cucunya. Sekolah, pekerjaan, dan sebagainya. Selama perbincangan itu, sulit bagi netraku untuk terlepas dari panorama langka keindahan alam yang ada di depan netraku. Menariknya lagi, mantan ibu mertuaku sering menggerak-gerakannya sehingga semakin kelihatan jelas. Beberapa kali aku menanya nyudahku. Dan akhirnya aku yang tahu kalau mantan ibu mertuaku itu juga seorang janda. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya. "Ibu, apa nggak kepikiran untuk menikah lagi?" tanyaku. "Rasanya nggak akan ada yang mau sama aku, Lang," sahutnya. "Ah, masa sih?" sahutku. "Aku mau kok, Bu, kalau diberi kesempatan," lanjutku sedikit noekat dan memberanikan diri. "Ibu itu masih cantik dan menarik loh," lanjutku lagi. "Ah, kamu ini, Gilang, bisa aja," ucapnya tersipu malu sambil menepuk tanganku. Tapi nampak benar kalau mantan ibu mertuaku itu merasa senang dengan ucapanku yang noekat itu. Tak terasa hampir 2 jam kami duduk-duduk dan ngobrol bersama. Akhirnya putra-putriku mendesak minta pulang. Dan ketika aku akan meninggalkan tempat itu, mantan ibu mertuaku pun berbisik. "Ibu menunggu Gilang di rumah.
bisiknya dengan senyum manisnya. Hatiku seketika bersorak-sorak. Lelaki mana yang mau menolak kesempatan bersama wanita yang sudah lama menjanda, apalagi dia adalah mantan ibu mertuaku. Aku pun mengangguk sambil mengedipkan netraku. Mantan ibu mertuaku pun membalasnya dengan kedipan netra juga. Ini kesempatan emas, apalagi sore itu kedua putra-putriku akan dijemput buleknya, yakni adik perempuanku. Dan mereka akan diajak bermalam di tempat buleknya. Oke, malam nanti aku akan datang ke rumah. Bisiku juga. Mantan ibu mertuaku pun tersenyum dengan manis. Singkat cerita, sore itu sesudah kedua anakku dijemput, aku segera membersihkan sepeda motor bututku, lalu mandui. Sambil mandui, imajinasi inspirasiku mulai muncul tentang mantan ibu mertuaku. Apalagi aku yang sudah cukup lama ingin bersama seorang wanita. Andai kata aku diberi kesempatan olehnya malam ini, maka tidak akan aku sia-siakan. Kalau toh mantan ibu mertuaku itu hanya sekedar ingin mengobrol saja, ya tak apalah. Aku pun jadi tersenyum sendiri di dalam hamar mandui. Akhirnya jam 7:05, aku berhasil menemukan rumah ibu mertuaku yang baru. Rumah yang indah dan mewah, berlantai 2 dengan lampu depan yang temaram. Kupencet bel 2 kali. Selang 1 menit kemudian, seorang wanita paruh baya membukakan pintu pagar. Rupanya pembantu rumah tangganya. "Pak Gilang ya?" tanya wanita itu. "Silahkan Pak, Ibu sudah menunggu di dalam," lanjutnya lagi. Aku pun mengikuti langkahnya masuk ke dalam rumah, dan aku kemudian dipersilahkan duduk di ruang tamu. Dan dia pun segera menghilang ke dalam. Selang 2 menit kemudian, mantan ibu mertuaku keluar. Malam itu dia mengenakan baju dan celana santai di bawah lutut. Aku pun segera berdiri untuk menyambutnya. "Selamat datang ke rumahku," ucapnya seraya mengembangkan tangannya dan aku dirangkulnya. Sebuah hadiah indah pun mendarat di pipiku. Ini pertama kalinya ada seorang wanita memberikan itu ke pipiku sejak aku berpisah dengan istriku. Aku benar-benar berdebuar-debuar pada saat itu. Selanjutnya mantan ibu mertuaku itu pun menggandengku untuk diajak ke ruang tengah dan duduk di sofa yang begitu empuk. Mulutku seakan terkunci pada waktu itu. Dan beberapa saat kemudian, si pembantu rumah tangga datang lagi untuk mengantar minuman untuk kamu berdua. "Silakan diminum, Pak," ucapnya dengan sopan. "Saya juga sekalian pamit, Bu," ucapnya kepada mantan ibu mertuaku. "Makan malam sudah siap, Bu. Saya akan datang lagi besok jam 10, lanjutnya. "Besok masuk sore saja. Aku di rumah aja kok besok, datang saja jam 3-an ya," jawab mantan ibu mertuaku. Pembantu itu pun mengangguk sopan dan berlalu. "Ayo Gilang, diminum. Santai saja." "Oh iya, Ibu mandui dulu ya," ucapnya seraya menepuk kakiku. Dengan tersenyum-senyum dia pun berlalu ke kamar mandi. Di saat itu aku perhatikan, pakaian santai yang dikenakannya itu cukup memberikan keindahannya. "Santai saja, anggap rumah sendiri," lanjutnya sebelum menghilang ke balik pintu. 20 menit menunggu. Rasanya seperti seabad. Dan ketika akhirnya dia muncul dengan penampilannya yang membuatku terkesima. Rambutnya yang panjang sampai di punggungnya yang biasanya tertutup jilbab dibiarkan tergerai. Wajahnya segar dan manis. Ia mengenakan baju tidur berwarna krem dipadu celana berenda berwarna serupa. Tetapi yang membuat netraku membelalak
ialah bahan pakaian yang dikenakannya. Ibu tahu, Gilang suka dengan ini kan? Ucapnya sambil duduk di sampingku. Siang tadi ibu lihat netra Gilang tak pernah lepas ke arah ini. Tak usah khawatir, Swayang. Malam ini sepenuhnya milik kita berdua. Ucapnya dengan tatapan yang syahdu. Kita berdua sudah sama-sama lama tidak melakukannya kan? Tanya mantan ibu mertuaku itu. Iya bu, sahutku singkat. Dengan perlahan mantan ibu mertuaku mulai mendekat dan memulai pekerjaannya. Dengan senang hati, aku menyambutnya dengan gembira ria. Akhirnya, aku merasakan lagi, akhirnya apa yang sudah cukup lama tidak aku rasakan. Ayo, kita ke kamar aja, bisiknya. Kita tuntaskan di sana saja, Swayang. Lanjutnya. Aku kemudian bangkit berdiri dan segera meraihnya untuk aku bawa mantan ibu mertuaku itu menuju Nirwana Ambarawa di malam itu. Dalam perjalanan menuju ke kamarnya, aku terus-terusan dibuat semakin melanglang buana olehnya. Hampir saja aku lakukan sebelum sampai di kamarnya, tetapi aku mencoba bersabar. Setelah sampai di kamarnya itu, mantan ibu mertuaku buaringkan di bevans empuknya dan segera aku menyusulnya. Sungguh panorama langka yang indah, gumamku dalam hati. Ngapain cuma dilihat begitu, Swayang? Protesnya. Aku kagum akan panorama yang ada, sahutku. Semuanya ini milikmu malam ini? Ucapnya sambil merentangkan tangannya. Dengan segera, aku pun memberikan sambutan perkenalan yang malam itu mampu membuatnya benar-benar kesenangan. Malam itu kamu berdua sama-sama memanfaatkan kesempatan emas itu. Karena kamu berdua sama-sama sudah lama tidak menemukan hal yang seperti itu. Malam itu, dengan tidak mengenal waktu dan mengenal lelah, kami terus mengulang dan mengulangnya hingga pagi menjulang kami baru berhenti. Dan entah berapa kali kami badai dan banjir bandang menerpa di malam itu, tidak terhitung pokoknya. Aku pandangi wajahnya yang berbinar. Dia pun tersenyum dan membelai wajahku. Gilang, kamu hebat sekali, Swayang, ucapnya dengan pelan. Sudah lebih dari 6 tahun ibu tidak merasakan lagi yang seperti ini. Lanjutnya. Ibu juga luar biasa, sahutku. Aku sungguh senang dan bangga bisa bersama ibu malam ini. Ibu tidak menyesalkan denganku? Lanjutku. Tidak, Swayang. Aku malahan berbangga hati karena bisa menjadi wanita pertama sesudah perpisahanmu dengan istrimu, yang tak lain adalah putri kandungku. Maukan kamu melakukannya lagi dengan ibu nanti? Lanjutnya dengan kedipan netranya. Tentu saja mau, Bu, jawabku cepat. Kalau kamu lagi mau, telepon saja ibu. Tapi kalau ibu yang mau, bolehkan ibu telepon? Lanjutnya. Tentu saja boleh, Bu, balasku cepat. Mulai sekarang kamu bisa memintanya sama ibu kapan saja. Tinggal kabari ibu. Oke, Swayang? Hatiku bersorak ria mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya itu dari mantan ibu mertuaku tersebut. Malam itu hingga hari Minggu siang sungguh tak terlupakan. Kami berdua terus berpacu. Semua itu kami kerjakan di sofa, di meja makan, di dapur, di kamar mandui, dan dalam berbagai macam variasi posisi perjukungan. Di atas, di bawah. Singkat cerita,
Hari itu adalah hari penuh kebahagiaan bagiku dan mantan ibu mertuaku. Dan tentu saja, pertemuan pertama itu berlanjut dengan aneka pertemuan yang lainnya. Kadang-kadang kami mencari hotel, tapi yang lebih sering ya di rumahnya. Sesekali mantan ibu mertuaku mampir ke rumahku kalau cucu-cucunya lagi mengunjungi bulenya. Pertemuan-pertemuan kami selalu diisi dengan penyatuan dan penyempurnaan dengan sangat sempurna, sehingga kami pasti ngos-ngosan. Aku memutuskan untuk tidak mencari wanita lain. Bahkan aku pernah mengajak mantan ibu mertuaku itu untuk menikah. Akan tetapi beliau dengan halus menolaknya dengan alasan tidak enak dengan mantan istriku. Mantan ibu mertuaku mengajak aku menjalani semua itu ya seperti itu saja. Dan aku pun akhirnya oke-oke saja dengan tawarannya. Hingga tulisan cerita ini aku bagikan, apa yang aku dan mantan ibu mertuaku lakukan masih terus berlanjut. Begitulah kisah antara aku dan mantan ibu mertuaku. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesepian adalah sebuah ruang hampa yang mampu mempertemukan dua jiwa dengan cara yang paling tidak terduga. Dari perjalanan Gilang, kita belajar bahwa perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Meskipun sempat terpuruk dan merasa hampa, Gilang tetap berpegang pada prinsip untuk tidak sembarangan mencari pelarian demi menjaga perasaan anak-anaknya. Kisah ini juga menunjukkan bahwa jodoh atau setidaknya pasangan jiwa tidak selalu orang baru. Terkadang kenyamanan itu justru datang dari masa lalu yang sudah kita kenal, namun dalam wujud yang berbeda. Siapa sangka sosok yang dulu dihormati sebagai ibu mertua kini menjadi pelabuhan hati yang paling mengerti. Kita melihat kedewasaan dalam hubungan mereka. Sang ibu mertua menolak pernikahan bukan karena tidak cinta, melainkan demi menjaga perasaan anaknya, mantan istri Gilang. Ini adalah bentuk pengorbanan dan kompromi yang realistis. Pada akhirnya, kebahagiaan itu subjektif. Gilang dan mantan ibu mertuanya memilih untuk menjalani hubungan tanpa status resmi, menikmati setiap momen kebersamaan, dan saling mengisi kekosongan hati satu sama lain. Semoga kita semua bisa menemukan kebahagiaan kita sendiri dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dan bersama orang yang tepat, siapapun itu. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral, tapi di sini tim 48H Shilid hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.